teman-teman, selamat datang di channel Shafabs. Jangan lupa subscribe ya. Budi, anak penuh semangat petualang, menghabiskan liburannya di desa bersama kakeknya. Suatu pagi, kakek memberinya peta tua dengan tanda misterius. "Ini bukan peta harta biasa," ujar kakek tersenyum. "Ini petunjuk menuju kekayaan alam Indonesia yang perlu dijaga dan dipelajari." Dengan rasa ingin tahu, Budi memulai petualangan penuh makna itu. Langkah pertama membawa Budi ke jantung hutan hujan tropis di Sumatera. Ia terpesona oleh pohon-pohon tinggi yang menjulang hingga langit, daun-daun raksasa memayungi sekeliling. Suara burung rangkong menggema, dan angin membawa aroma lembab segar. Tiba-tiba, ia melihat harimau Sumatera langka mengintip dari semak. "Wow, hutan ini penuh kehidupan luar biasa," gumam Budi kagum. Petualangannya berlanjut ke hutan bakau di pesisir Kalimantan. Di sana, ia menyaksikan akar-akar pohon yang menyerupai tentara penjaga, berdiri kokoh di perbatasan daratan dan laut. Akar-akar ini seperti benteng alami, pikirnya. Seorang pemandu menjelaskan bahwa hutan bakau melindungi pantai dari abrasi dan menyediakan habitat bagi ikan kecil. Budi belajar bahwa alam punya cara cerdas untuk menjaga keseimbangannya. Di perairan Raja Ampat, Budi menyelam ke kedalaman laut biru yang memukau. Ia terpesona oleh keindahan terumbu karang warna-warni yang tampak seperti taman bawah laut. Ikan badut bermain-main di antara anemon, dan sekawanan ikan berwarna-warni melintas di sekelilingnya. "Laut kita sangat kaya dan indah," fisiknya penuh kekaguman. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga keindahan ini. Di Pulau Komodo, Budi bertemu dengan penjaga alam sejati. Seekor komodo yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. "Kau kadal raksasa yang tangguh," katanya sambil kagum. Seorang pemandu menjelaskan bahwa komodo hanya hidup di Indonesia dan menjadi warisan alam yang harus dilindungi. Budi merasa terhubung dengan makhluk perkasa itu. Di Bali, Budi menjelajahi sawah bertingkat yang hijau membentang seperti permadani. Seorang petani mengajaknya mencoba menanam padi. "Beras adalah makanan pokok kita," kata petani itu, "dan sawah ini adalah anugerah yang harus kita syukuri." Dengan tangan yang berlumuran lumpur, Budi merasakan betapa berharganya kerja keras petani. Selanjutnya, Budi menjelajahi perkebunan kelapa sawit dan kopi di Sumatera. Seorang pekerja kebun menjelaskan bahwa kopi Indonesia dikenal di seluruh dunia. Namun, kita harus menanam dengan bijak agar alam tetap lestari, tambahnya. Budi memahami bahwa keseimbangan antara ekonomi dan kelestarian lingkungan sangat penting. Di Gunung Tangkuban Perahu, Budi mempelajari tentang energi panas bumi. "Bumi ini menyimpan energi yang luar biasa," kata pemandu. "Panas bumi adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan." Budi menyadari bahwa kekayaan Indonesia bukan hanya di atas tanah, tetapi juga di bawahnya. Di tepi Sungai Mahakam, Budi melihat pembangkit listrik tenaga air besar. Ia terpukau dengan potensi energi dari arus sungai. Air sungai ini bisa jadi sumber energi bermanfaat, pikirnya. Ia sadar kekayaan alam memberi manfaat besar jika dikelola bijak. Inspirasi itu mendorongnya untuk mempelajari cara memanfaatkan energi terbarukan demi masa depan lebih baik. Perjalanan Budi membawanya ke tambang emas di Papua. Ia melihat kilauan emas yang memikat, tetapi juga menyadari tantangan yang dihadapi oleh lingkungan. Seorang penambang berkata, "Tambang dapat memberi manfaat, tetapi jika tidak hati-hati, bisa merusak alam." Budi merasa pentingnya menyeimbangkan keuntungan dan kelestarian. Di Kalimantan, Budi menyaksikan penambangan batu bara yang luas dan mengesankan. "Batu bara memang sumber energi penting," kata pemandu. "Tetapi kita perlu cara yang lebih bersih dan aman untuk memanfaatkannya." Mendengar itu, Budi mulai merenungkan tantangan dan peluang untuk masa depan energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Di Bangka, Budi menyaksikan proses penambangan timah. Seorang pemandu menjelaskan, timah sangat penting untuk teknologi modern, tetapi harus ditambang secara bijak agar tidak merusak laut. Mendengar hal itu, Budi mulai memahami bahwa tanggung jawab dalam eksploitasi sumber daya alam adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Petualangan Budi berlanjut ke tambang nikel di Sulawesi.
Seorang penambang berkata, nikel adalah bahan penting untuk baterai. Indonesia memiliki banyak, tetapi pengelolaan yang baik sangat penting. Budi merenungkan hal itu, menyadari bahwa masa depan bergantung pada cara kita menjaga bumi dengan bijak. Kesadaran tersebut semakin memperkuat tekadnya untuk turut berperan dalam menjaga lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Di Jawa, Budi menikmati manisnya mangga segar yang baru dipetik langsung dari pohonnya. Selain itu, ia memetik pisang dan berbincang akrab dengan para petani di kebun. Buah-buahan tropis ini adalah kekayaan alam kita, ujar seorang petani penuh semangat. Budi merasa kagum dan semakin mencintai keindahan serta kekayaan alam Indonesia yang begitu melimpah. Pengalaman tersebut membuatnya sadar akan pentingnya menjaga kekayaan alam. Setelah perjalanannya, Budi kembali ke rumah dengan penuh cerita dan pelajaran. Di hadapan teman-temannya, ia berbicara dengan semangat. Kekayaan alam Indonesia adalah harta karun sesungguhnya, katanya. Mari kita jaga dan lestarikan untuk generasi mendatang, agar keindahan ini tidak pernah sirna. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Syafa. PS.